Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa dari antara kita yang tidak pernah marah? Saya pikir kita akan terdiam dan tidak dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena kita semua umat manusia pasti pernah marah atau pasti pernah juga dimarahi. Sebab musabab kita menjadi marah tentu sangat beraneka ragam. Ada orang tua yang marah kepada anak-anaknya karena anak-anak tidak disiplin kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya di rumah. Atau mungkin sebagai guru terhadap para muridnya. Mungkin karena guru memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah, tetapi sang murid tidak mengerjakannya. Guru menjadi marah. Atau bisa juga karena seseorang dengan wajah memelas datang kepada kita, minta agar kita dapat menolong menyelesaikan persoalannya. Tetapi setelah kita menolong orang tersebut, misalnya dengan meminjamkan uang, tetapi waktu yang dijanjikan tidak ditepati, kita bisa menjadi marah. Atau di dalam persahabatan pun kita bisa juga menjadi marah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan amarah kita terhadap orang lain atau sebaliknya. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata amarah ini atau marah ini ada dua macam. Ada marah yang tidak menimbulkan dosa, tetapi ada juga marah yang dapat berbuat dosa. Tentu ini mau mengatakan kepada kita, apabila kita marah terhadap seseorang karena perbuatan yang salah yang dilakukan orang tersebut, kita marah karena bertujuan agar orang tersebut atau mungkin anak kita yang melakukan kesalahan, agar anak kita itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu kesalahan, maka hal itu jangan diulangi lagi. Demikian dengan orang-orang yang kita pernah marah terhadap orang tersebut, mungkin karena ingkar janji, maka kita menjadi marah. Atau mungkin karena perkataan-perkataan yang tidak sopan,
kita menjadi marah, atau anak muda yang tidak menghormati orang tua, maka kita menjadi marah. Jadi kalau tujuan kita untuk menyadarkan orang tersebut agar dia mengerti perbuatan yang dia lakukan itu adalah salah, tujuan kita adalah agar orang tersebut memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia harus berubah. Jadi ada tujuan baik dari marah kita tersebut. Seperti Tuhan Yesus pernah marah ya kepada para orang-orang yang berjualan di teras bait suci Allah ya. Tuhan Yesus marah, dia tunggang langgakan semuanya. Dia sangat marah sehingga meja-meja yang ada di sana dia tunggang balikkan ya, dia tunggang balikkan meja-meja yang di sana. Itu karena Yesus marah atas perbuatan-perbuatan mereka, sehingga Yesus menginginkan agar ada pertobatan atas orang-orang tersebut. Dan selanjutnya persoalan itu selesai, dan kita tidak melihat bahwa ada dendam Tuhan Yesus atas kemarahannya terhadap orang-orang itu. Artinya Tuhan Yesus ingin menyadarkan orang-orang tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Demikian pun firman ini mengingatkan kita, apabila kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Lalu dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Kemarahan yang berlanjut atau kemarahan yang sampai di bawah tidur melewatkan malam, tentu ini akan dapat menimbulkan banyak hal yang negatif. Misalnya akan ada kepahitan, misalnya akan ada rencana-rencana yang lain di balik kemarahan itu dan sebagainya. Jadi itu akan berdampak hal yang negatif, bahkan berdampak di mana kita memberikan kesempatan bagi iblis untuk merancangkan kejahatan-kejahatan lainnya. Itulah sebabnya firman ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan agar ketika kita marah, tidak dilarang kita marah, tetapi ketika kita marah, biarlah jangan sampai kita melewati malam hari. Janganlah sampai kita membawa kemarahan itu ke dalam tidur malam kita, tetapi sebaiknya sebelum matahari terbenam kita sudah memadamkan kemarahan yang ada di dalam hati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kita, apabila kita marah terhadap seseorang, jangan berlarut-larut dan jangan memberikan kesempatan kepada si iblis untuk merancangkan banyak hal yang mengakibatkan dosa, tetapi selesaikanlah semua persoalan sebelum matahari terbenam. Persoalan apapun itu, apakah orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, atau sebaliknya istri terhadap suami, dan lain sebagainya. Kita berhubungan dengan banyak orang yang dapat menimbulkan amarah di dalam hati kita, tetapi biarlah semua itu dapat kita selesaikan dengan baik, dan jangan kita pendam di dalam hati atau kita membiarkan amarah itu terus berlanjut sampai matahari terbenam, tetapi menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami hantarkan kehadirat-Mu atas firman-Mu. Kami manusia yang lemah dan berdosa ini Tuhan, benar bahwa sering sekali kami dapat menjadi marah oleh karena kami sakit hati, kami ditekan, dan orang-orang berbuat tidak adil
berlaku tidak baik terhadap kami, akhirnya kami menjadi marah. Tetapi Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati kami, roh Tuhan yang berkuasa atas hati kami, sehingga ketika kami marah, kami mempunyai tujuan untuk membawa orang-orang mengenal, mengetahui kehendak Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, agar kami menyelesaikan amarah kami sebelum matahari terbenam. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.